Bab 219, level tertinggi memainkan seseorang. Di pabrik terbengkalai di pinggiran kota New York City. Tim menceritakan kembali dan kemudian berkata, saya tidak tahu apa yang dimaksud Arnold dengan memukul papan untuk mencetak gol. Aku hanya ingin membuatmu kesal. Memukul. Jordan menamparnya lagi, merasa sangat jijik dengan tim, yang telah membuat Jordan melalui waktu yang menyiksa dalam 10 menit itu. Aku tidak menyangka masalah ini menjadi rencana yang dibuat olehmu dan Arnold. Huff, kalian benar-benar berani membodohiku seperti ini. Jordan sangat marah. Dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Keluarkan ponselmu, kata Jordan kepada tim. Tuan, untuk apa Anda menginginkan ponsel saya? Tim tidak segera mengeluarkannya. Pablo menendangnya dan membentak, bawa ke sini seperti yang diperintahkan. Jangan katakan omong kosong. Tim bukanlah penjahat yang jahat, tetapi mulutnya kotor dan terlalu banyak bicara. Namun, ketika datang ke orang jahat seperti Pablo, seseorang harus dipukuli sekali bahkan untuk omong kosong. Tim tidak berani melontarkan omong kosong lagi dan buru-buru mengeluarkan ponselnya, yang dengan hormat dia berikan kepada Jordan. Kata Sandy, kata Jordan dingin. Tim belajar pelajarannya kali ini, kata sandinya adalah 455.667. Apa yang ingin Anda lakukan dengan itu? Jordan tertawa dan membalas, apakah kamu tidak suka mempermainkanku? Aku akan membiarkanmu merasakan obatmu sendiri. Jordan berkata kepada Pablo, suruh seorang pria untuk datang dan mengambil foto intim dengan tim, lalu mempostingnya di Instagram. Petik 2. Tim menelan ludahnya dengan gugup dan berkata, kamu bisa membunuhku, tetapi kamu tidak bisa menghinaku, jangan melakukan omong kosong apapun. Namun, dia tidak menolak untuk melindungi martabatnya. Keduanya mengambil foto mesra bersama dengan mulus. Setelah itu, diposting ke Instagram menggunakan akun tim. Aku akan keluar. Aku suka pria. Tim tidak memblokir siapapun di Instagram, dan dia memiliki banyak pengikut, jadi ada keributan segera setelah dia mempostingnya. Tim tahu bahwa teman-temannya pasti akan membuat masalah besar. Dia tidak akan bisa mendapatkan pacar dengan mudah lagi. Namun, itu bukan konsekuensi terburuk. Tak lama kemudian, ayah Tim menelepon. Ambil. Jordan menekan tombol pengeras suara dan membuat Tim menjawab panggilan itu. Ayah. Ayah Tim langsung murka. Kamu binatang. Apa sih yang diposting di Instagram itu? Cepat dan hapus sebelum kerabat dan teman kita melihatnya. Petik 2. Beberapa rekan saya memiliki Instagram Anda. Cepat dan hapus. Tim ingin menjelaskan kepada ayahnya, tetapi dia menatap ekspresi serius Jordan dan tidak berani melakukannya. Dia berkata, ayah, aku tidak sedang bermain, itu benar. Maafkan aku, ayah, maafkan aku, Bu. Tim menangis saat dia berbicara. Di ujung telepon yang lain, ayah Tim tiba-tiba tampak kehabisan napas. Kamu anak yang tidak berbakti. Kamu bukan lagi anakku. Ibu Tim menelepon segera setelah ayahnya menutup telepon. Putra, nak, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kamu sudah punya pacar sebelumnya? Bu, pacar yang aku bicarakan denganmu sebelumnya, semuanya bohong. Maaf, Bu, karena membuatmu malu. Semakin banyak Tim berkata, semakin halus pidatonya. Lagi pula dia tidak akan rugi apa-apa, dan dia bisa menjelaskannya begitu dia sampai di rumah. Dia merasa bahwa pendekatan Jordan tidak cukup kejam karena tidak menyakitinya. Ibu Tim berkata, kita akan membicarakan ini setelah kamu kembali. Pergilah menghabiskan waktu dengan pacarmu dan perhatikan keamanannya. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Hahaha. Pablo dan bawahannya tidak bisa menahan tawa. Pablo berkata kepada Tim, nak, kamu harus berterima kasih kepada Tuan Jordan. Jika bukan karena dia, kamu bahkan tidak akan tahu identitas aslimu. Petik 2. Bawahan Pablo menggoda, kamu luar biasa, sobat. Tim menangis di tempat. Namun, itu tidak semua. Telepon lain masuk, dan Pablo membantu menekan tombol jawab. Halo, Tim, kau bajingan. Apa yang salah denganmu? Penelepon adalah seorang gadis yang tampaknya memiliki hubungan dengan Tim. Tentu saja, Tim ingin menjelaskan, tetapi dia melihat tatapan mengerikan di mata Jordan dan Pablo. Dia tidak punya pilihan selain mengatakan, aku punya masalah, ada apa? Gadis di ujung telepon mengutuk, Tim, kamu berbohong padaku. Begitu banyak untuk berbohong kepada suami saya untuk Anda. Pergi ke neraka. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon.
Jordan memandang Tim, berpikir bahwa dia pantas mendapatkan ini karena dia berkencan dengan wanita yang sudah menikah. Ya ampun, jika suaminya tahu, dia akan membuat seseorang membunuhku. Tim tampak putus asa. Pada titik ini, Jordan berjalan ke depan dan bertanya, apakah menyenangkan mempermainkan orang lain? Petik 2. Tim menangis dan berkata, tidak, saya tidak akan berani melakukannya lagi. Aku tahu kesalahanku. Huff. Untungnya, Jordan adalah keturunan keluarga yang kuat dan misterius. Kalau tidak, tidak mungkin untuk menentukan situasi pacarnya, yang berada bermil-mil jauhnya, dalam waktu 5 menit. Namun, dia tidak bisa hanya menghukum Tim. Dia harus membuat Arnold juga kesal, tetapi Arnold mencoba menggunakan kesempatan ini untuk membuat Jordan dan Victoria putus. Aku harus membuat Arnold meninggalkan Victoria dan Perry Express. Petik 2. Bab 220, Kabinet Misterius Chaiden. Jordan tidak peduli berapa tahun Arnold telah bekerja untuk Perry Express dan bagaimana dia bekerja keras untuk perusahaan. Sekarang Jordan adalah bos di belakang Perry Express, dia bisa memecat siapapun yang dia inginkan. Namun, sepertinya hukumannya terlalu mudah jika dia hanya memecat Arnold. Jordan tiba-tiba teringat pada loker misterius yang dimiliki Chaiden di lapangan golf. Ini adalah informasi yang didengar Jordan di kamar Hotel Hailey di Jepang. Setelah kembali ke AS, dia mengirim Pablo untuk memeriksanya. Tetap saja, bahkan dengan keanggotaan, beberapa tempat di lapangan golf itu eksklusif untuk individu dari kelas tertentu, jadi Pablo bahkan tidak bisa mendekat. Jordan takut dia akan memperingatkan target jika dia menggunakan cara yang kuat. Dia malah bisa menggunakan Hailey untuk mendekati loker itu, tapi dia tidak ingin mengajaknya kencan karena setiap kali keduanya bertemu sendirian, sepertinya sesuatu yang salah akan terjadi. Sekarang, dia bisa menggunakan Arnold untuk mendekati loker itu. Jadi, Jordan berjalan ke arah Tim lagi dan berkata, Pang, dengarkan baik-baik apa yang aku katakan padamu sekarang. Petik 2. Telepon Arnold nanti, tapi dia mungkin akan bertanya dulu apakah Anda seorang homoseksual atau bukan. Katakan saja tidak dan bosmu, Chaiden Husely, yang memaksamu memposting foto itu di Instagram karena dia ingin menggodamu. Petik 2. Tim tercengang. Bos saya, Chaiden Husely. Jordan mengangguk dan berkata, katakan saja setelah Anda dipecat dari Perry Express, Anda mulai bekerja sebagai sopir Chaiden di Breezy Express. Katakan padanya bahwa setelah Chaiden mengetahui bahwa Anda dulu bekerja untuk Perry Express, dia terus menggertak Anda dan membawa Anda ke bar untuk minum. Petik 2. Namun, meskipun kamu diganggu, kamu mendengar rahasia Chaiden. Anda mengetahui bahwa dia memiliki loker pribadi di lapangan golf di Great Mountain Villas, di mana terdapat banyak dokumen rahasia Breezy Express. Beritahu Arnold bahwa begitu dia mendapatkan dokumen-dokumen ini, dia bisa memberikan pukulan besar pada Breezy Express. Tim brilian, jadi dia dengan cepat mengerti apa yang dimaksud Jordan. Dipahami. Telepon, perintah Jordan. Tim segera menelepon Arnold. Seperti yang dia duga, hal pertama yang Arnold katakan adalah, ada apa denganmu, nak? Apakah kamu suka laki-laki? Apakah Anda tahu orang tua Anda akan hancur karena ini? Cepat dan ubah. Tim tertawa dan berkata, Paman, saya tidak suka laki-laki. Aku lurus. Bos saya ingin mengerjai saya, jadi dia memaksa saya untuk mempostingnya di Instagram. Bosmu, Anda punya pekerjaan baru lagi. Bukankah Anda berencana untuk meninggalkan New York City dalam beberapa hari dan pergi ke luar negeri selama beberapa hari? Arnold bertanya. Tim menjawab, ya, saya pergi ke saingan Anda, Breezy Express, tempat saya bekerja sebagai sopir sekarang. Express semilir. Arnold terkejut. Siapa bos yang mengerjaimu? Chaiden Husely. Tim menjawab. Arnold berkata, jadi itu Chaiden bajingan kecil itu. Terakhir kali dia meminta saya untuk memboikot Victoria, saya tidak menurutinya. Mungkinkah dia sengaja mempermalukanmu karena dia tahu bahwa kamu berhubungan denganku? Petik 2. Tim melirik Jordan, dan setelah menangkap petunjuk di mata Jordan, dia segera menjawab. Ya, saya baru saja menyebutkan bahwa Anda adalah paman saya, dan dia mulai mempermalukan saya dengan memaksa saya untuk minum dan mengenakan pakaian wanita, diikuti oleh posting Instagram itu. Petik 2. Paman, ibuku baru saja menelepon, kamu tahu apa yang dia katakan? Tim mulai menangis ketika dia berbicara tentang dirinya sendiri. Pada titik ini, Jordan mengerutkan kening,
dan tim segera berhenti mengoceh omong kosong. Kamu bajingan bermulut kotor. Jordan menggelengkan kepalanya. Namun, tim tampaknya sangat pandai berbohong. Arnold menegur dengan marah, ibumu benar. Dia hanya mengkhawatirkanmu. Tim, pasti akan membawamu kemanapun dia pergi sekarang agar dia bisa menggertakmu. Ambil kesempatan untuk mengamati orang macam apa yang diasosiasikan dan temukan beberapa bukti yang memberatkannya. Petik 2. Arnold sudah lama ingin mengatur seseorang untuk pergi ke Breezy Express, dan tim membuat pion yang bagus. Tim berkata dengan penuh semangat, Paman Arnold, untuk itulah aku memanggilmu. Saya baru saja mendengar bahwa dia memiliki loker pribadi yang berisi rahasia dagang keluarganya di lapangan golf Great Mountain Villas. Paman, jika kamu bisa mendapatkan barang-barang di loker itu, kamu pasti bisa membantu Perry Express mengalahkan Breezy Express. Miss Audrey mungkin akan mempromosikan Anda untuk menjadi presiden Perry Express. Hahaha. Tawa keras tim segera memudar saat dia melihat Pablo dan Jordan menatap tajam ke arahnya. Jordan terdiam. Bajingan ini begitu tenggelam dalam peran. Dia sudah merencanakan pamannya untuk menggantikan Victoria sebagai presiden setelah menyelesaikan masalah ini. Sayang sekali dia bukan seorang aktor. Loker. Loker apa? Katakan dengan jelas, apa sebenarnya yang mereka katakan? Arnold bertanya dengan serius. Tim segera berbisik, aku tidak bisa memberitahumu. Chaiden akan datang sekarang. Aku akan meneleponmu kembali nanti. Hei, Tuan Chaiden, saya akan segera ke sana. Petik 2. Tim menutup telepon. Setelah menutup telepon, Tim segera berkata kepada Jordan, Jordan, Paman Arnold mengajukan pertanyaan yang tidak Anda jawab. Saya takut saya akan membiarkan kucing itu keluar dari tas, jadi saya menutup telepon. Tolong jangan marah. Jordan tersenyum. Anak ini cukup pintar. Namun, orang dengan lidah fasih umumnya tidak dapat diandalkan dan tidak setia. Jordan berkata, selanjutnya, saya akan mengatur agar Anda menjadi sopir Chaiden Husely. Anda sebaiknya mematuhi instruksi saya, atau yang lain, saya akan mengatur Anda untuk bersama binatang buas dan bukan manusia selanjutnya. Petik 2. Tim langsung panik. Aku pasti akan mematuhimu, percayalah padaku. Jordan tidak harus percaya tim. Akan lebih baik jika tim patuh dan berperilaku sendiri. Kalau tidak, dia hanya akan memberinya pelajaran. Jordan menambahkan, juga, kamu tidak perlu merasa bersalah karena berbohong kepada Arnold. Dilihat dari nada suara ibumu, kamu harus diadopsi. Jadi, Arnold bukan pamanmu. Petik 2. Tim mulai menangis di tanah setelah mendengar kata-katanya. 3 hari kemudian, Jordan datang ke Bandara Internasional New York City untuk menjemput Victoria. Victoria kembali bersama, dan ketika Jordan melihat Arnold, dia merasakan dorongan untuk meninjunya. Namun, Arnold sama sekali tidak melewati batas dengan Victoria, dan dia masih berguna bagi Jordan. Di sisi lain, Arnold tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Jordan dan menjadi pionnya. Ketika dia melihat Jordan, dia bertanya dengan arogan dan merendahkan, "Oh, kamu di sini, Tuan Stelle. Bagaimana keadaan di Departemen Pelatihan?" Bab 219